Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah memimpin rapat evaluasi program 1 OPD 1 Desa Binaan dalam penurunan kemiskinan di Provinsi Maluku yang bertempat di kantor Dinas Sosial Provinsi Maluku pada Senin 14 Agustus 2023. Rapat tersebut turut dihadiri oleh pimpinan OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku yang diantaranya ialah Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Kominfo beserta jajaran unsur terkait lainnya. Dalam kesimpulannya, Basalamah menuturkan bahwa dari 14 desa yang termasuk dalam kategori desa sangat tertinggal, per Juli 2023 hanya tersisa 4 desa yang masuk dalam kategori tersebut. Oleh sebab itu, sesuai arahan Gubernur Maluku, Basalamah meminta kepada seluruh OPD terkait untuk dapat mengintervensi 4 desa tersebut. Pagi hari ini kita telah melakukan suatu pertemuan yang menurut saya penting dan strategis berkaitan dengan evaluasi kinerja dan target-target konkret di lapangan berkaitan dengan program 1 OPD 1 Desa Binaan sebagaimana yang tertuang di dalam surat keputusan gubernur. Setelah saya mendengarkan progres laporan dari masing-masing OPD pada pagi hari ini, yang hadir di sini adalah OPD-OPD yang memang terkait dengan program-program berkaitan dengan kemiskinan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa seluruh program-program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di Provinsi Maluku, kita telah berkomitmen dan konsisten secara bersama-sama untuk bekerja dengan sasaran target kinerja yang harus kita capai. Ada 3 program intervensi atau strategi yang ingin kita capai. Pengentasan kemiskinan ini kita format di dalam program pertama adalah Quick Program. Quick Program adalah program-program yang kita bisa ukur secara cepat. Setiap minggu kita bisa ada progres, ya, berkaitan dengan Quick Program. Yang kedua adalah temporary program, dan yang ketiga adalah permanent program. Pendekatan yang kita lakukan harus kita menyelesaikan kemiskinan ini di tahun 2023 sebagaimana kita ketahui bersama di BPS terkait dengan angka kemiskinan di Maluku, dan 24% itu kemiskinan berada di desa. Maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan berbasis people, orang dengan target yang harus kita turunkan dari garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS. Adapun garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS itu angkanya rupiahnya 684.000 per kapita per orang per bulan. Ekuivalennya sekarang 21.000 lebih per hari. Di dalam itu ada unsur yang paling penting yang harus diintervensi adalah makanan sumbernya. Itu 74%. Maka seluruh program yang telah dibuat ini, saya terima kasih, dan saya pikir ini harus terus kita lakukan lagi, lebih progresif lagi ke depan. Untuk itu saya akan simpulkan. Yang pertama, progres indeks desa membangun Provinsi Maluku tahun 2023 akhir bulan Juli berdasarkan identifikasi dari tim pendamping desa di Provinsi Maluku, hasilnya adalah pertama adalah desa mandiri dari 62 meningkat menjadi 82. Yang kedua adalah desa maju mengalami peningkatan dari 267 menjadi 291 desa. Ini kategorinya. Kemudian desa berkembang dari 499 menjadi 509. Dan yang paling penting adalah desa tertinggal. Trennya sangat bagus, dari 356 menjadi 254. Dan yang terakhir adalah sangat tertinggal.
Kita tahu bersama bahwa yang sangat tertinggal desa itu ada 14 desa. Capaian kita hari ini sisa 4 desa yang tertinggal, sangat tertinggal. Ya, jadi dari 14 desa sangat tertinggal berdasarkan IDM, hari ini per Juli menjadi 4 desa yang sangat tertinggal. Untuk itu saya mintakan dari seluruh OPD nanti untuk melakukan intervensi lagi di 4 desa yang sangat tertinggal ini. Baik program yang akan dilakukan maupun yang sudah dilakukan. Antara lain, yang pertama Bapeda telah melakukan bantuan desa sangat miskin di desa Wokal berupa BLT untuk program 38 kakak, ya, dengan intervensi anggaran 1 juta, 76 juta. Saya berharap intervensi program ini dalam jangka pendek bisa memberikan impact terhadap penurunan angka kemiskinan di desa yang sangat tertinggal yang menjadi lokus atau tupoksi daripada program itu sendiri. Yang kedua, ada bantuan bibit bawang di desa yang bersangkutan oleh Bapeda. Saya berharap ini akan memacu peningkatan pendapatan petani yang nanti impactnya juga terhadap penjualan dari hasil penjualan, dan kita bisa mendorong ini terus. Yang perlu kita dorong adalah indeks pendapatan para masyarakat yang ada di desa miskin, sehingga seluruh kebutuhan komunal itu bisa mencapai angka sesuai yang digariskan oleh BPS. Kemudian yang berikutnya, di dalam ini nanti akan kita buat gerakan konsumsi pangan lokal berbasis kelembagaan desa. Ini tolong dicatat baik-baik. Kadis Kadis dengan Kadis Sosial buatkan gerakan konsumsi pangan lokal berbasis kelembagaan yang ada di desa. Ya, kenapa demikian adanya? Karena 74% garis kemiskinan itu berhubungan dengan makanan. Ya, sekali lagi, dan komponen itu 25% berdasarkan berbasis beras, ya, dengan pemenuhan 2100 kalori. Ini kalau diperhatikan baik-baik. Kemudian Dinas Kehutanan Provinsi Maluku telah melakukan intervensi konkret pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan sesuai dengan tusinya. Apa yang dia lakukan adalah alat pengolahan kelapa di desa Bomaki, ya, dengan anggaran 200 juta. Sumbernya boleh dari APBD, boleh dari kantor praktika, ajang program kita, boleh BUMN, boleh perbankan, boleh pelaku, boleh investasi, agar penanganan kemiskinan ini sesuai dengan harapan dan instruksi Bapak Gubernur harus diintervensi secara progresif, berkolaboratif, tidak sendiri-sendiri saja gitu. Karena kemiskinan ini menjadi mandatori atau instruksi Bapak Presiden atau KPI-nya, kayak indikator performance yang kita sudah tuangkan atau implementasi KPI ini di dalam keputusan Gubernur 1 OPD 1 desa binaan. Kemudian Balai Kehutanan ada 100 juta bantuannya juga untuk praktek, ya, mengedukasi atau mengangkat kapasitas diri masyarakat yang ada di sekitar hutan itu agar dia bisa memaksimalkan, ya, potensi itu dan mengarahkan dia pada nilai-nilai yang value yang nanti bisa mengangkat pendapatan dia, ya. Kemudian yang ketiga, Dinas Koperasi dan UMKM. Ini saya berharap extraordinary, ya, mainkan peran ini secara totalitas, berada pada garda paling depan karena bersentuhan dengan pemberdayaan masyarakat khususnya UMKM. Bantuan hibah 192 kakak di desa
Hercules. Ya, Bogor Selatan ada 320 juta. Ya, silakan Anda bisa lakukan koordinasi ini dengan kabupaten dan sampai pada kepala desa yang ada di depan, di bawah. Kemudian berdayakan bumdes-bumdes yang ada di situ. Ya, kolaborasikan ini. Jadi jangan terpaku aja di program kita. Tapi program ini kita bisa hubungkan, bisa koordinasikan, kolaborasikan dengan mitra-mitra kita agar di PE ini kita bisa ditingkatkan. Kita berharap ini semua punya impact yang baik yang kita usahakan. Ya. Kemudian yang berikutnya lingkungan hidup. Dinas lingkungan hidup di desa Rumpaka SBK alhamdulillah telah membuka instalasi jaringan air bersih. Ya, jaringan air bersih di 193 kakak. Ini sangat penting mengenai air. Ya, dengan anggaran 200 juta lebih. Saya berharap dinas lingkungan ini tetap memainkan peran yang baik, ya, dengan mitra-mitranya, apakah itu memanfaatkan dari corporate social responsibility, naikkan lagi ritmenya, kalau boleh tambahkan lagi kakak, kalau bisa 500 kakak, 500 kakak, kalau bisa 1000, itu capaian yang luar biasa. Apa sih salahnya kita berbuat untuk ritme yang lebih di atas? Jadi kita pasang 12 sekian, tapi kita menaikkan pada angka yang lebih tinggi lagi. Saya berharap ini menjadi konsentrasi kita. Kemudian dinas badan bencana alam belum bikin apa-apa, masih nol, belum ada progresnya. Satu-satunya dari pertemuan kita hari ini. Kemudian dinas pemberdayaan perempuan dan anak di desa DMP ada intervensi program 50 juta. Ya, konsolidasi di internal lagi. Pemberdayaan perempuan ini banyak sekali bersentuhan dengan pemberdayaan masyarakat perempuan. Jadi kalau anggaran 50 juta dimodifikasi lagi, kan bisa ditarik di internal. Gunakan skala prioritas. Ya, gunakan skala prioritas. Karena program pengatasan kemiskinan ini menjadi program prioritas yang harus kita tangani secara profesional dan sungguh-sungguh, gitu. Kemudian PNS ada 60 juta, 70 juta yang intervensi ini. Saya berharap dinas PNS yang mempunyai entry point paling besar, karena kemiskinan ini tumbuhnya di desa yang paling besar. Saya berharap saat dinas PNS identifikasi kembali, ya, di internal dinasnya bahwa ibunya indikator kinerja utama dan indikator kinerja kuncinya yang ada di PNS harus menyelesaikan permasalahan yang ada di desa. Apa itu kebutuhan yang ada di desa? Adalah soal kemiskinan. Maka program-program pemberdayaan konsentrasikan ke situ supaya ada impact yang bisa kita ukur, gitu. Saya berharap dinas PNS bisa dilakukan reposisi lagi, naikkan ritmenya dengan proporsi anggaran yang melebihi dari seluruh OPD yang ada. Yang lain yang terlalu penting nggak usah, ya, dan memberikan fungsinya secara benar, gitu. Kemudian nakar keras, ya, GL Waru Kabupaten MBD, ya, ada program kegiatan yang dilakukan di situ senilai 200 juta dan capil. Saya berharap pelayanan dokumen kependudukan ini valid, identifikasi juga kondisi real di desa yang bersangkutan. Seperti kemarin saya ke salah satu desa di Kabupaten Gulu, kumpul petani gapokan di situ. Saya berdialog mengenai KUR, dan KUR juga salah satu program yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di desa. Artinya seluruh program yang kita buat selain bantuan, ada intervensi program dan memberdayakan ekonomi yang ada di desa yang bersangkutan. Untuk itu Bapak dan Ibu semua, saya berharap atau harapnya Bapak Gubernur, quick program bisa kita selesaikan ini 2023 sehingga indikator dari kemiskinan yang ditetapkan kita ini kita bisa antisipasi dengan benar. Dan nanti tim
sesuai SK Gubernur ini, mungkin minggu-minggu depan kita akan mengundang kabupaten kota lagi supaya bisa ada link and match program pemerintah provinsi ke pemerintahan kabupaten berbasis 14 desa tadi yang tidak menjadi 4 desa itu tepat sasaran, dan kita perkuat lagi dengan mengintervensi dari BUMN maupun perbankan. Nanti kita akan cek ini, dan apapun yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala tahu. Insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha seoptimal mungkin gitu supaya dari semisional ini kita bisa selesaikan dengan baik. Saya kira itu, terima kasih. Pak Ketua, mohon izin Pak Ketua, berdasarkan penjelasan Pak Ketua, kami lalu berpikir Pak mengatakan bahwa apa yang kita lakukan adalah sebuah intervensi kita untuk maksimal. Banyak keterbatasan, tapi kapan kita mau berbuat kalau bukan dari sekarang? Makanya soal kemiskinan ini adalah program prioritas, ditangani oleh semua. Tanpa ditanya, seluruh dia harus melaksanakan ini, tidak perlu dia ngomongin gitu loh. Karena ini ada, kalau baca 7 program prioritas, itu kemiskinan menjadi program pertama. Makanya harus buka-buka juga Pak Bos, buka-buka RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Target kemiskinan malu itu diturunkan 1% tiap tahun. Program ini harus sustainability-nya harus jalan, bukan temporary. Maka bukan cuma sumber bantuan aja, tetapi juga sumber pemberdayaan. Di sisi lain spendingnya berapa? Kalau begitu kurang apa yang harus kita lakukan? Pelibatan kabupaten. Kalau kurang pergaulan eksternal. Maka kerja-kerja ini nggak bisa sendiri, semua harus terlibat. Antara lain 12 OPD kemarin dengan Bapeda yang kita udah progres. Tapi itu menurut saya nggak cukup. OPD lain juga harus tahu dan ngerti tentang ini. Masing-masing ambil peran. Ambil contoh, misalkan dinas komunikasi dan infocom, ya kita berharap di seluruh desa-desa ini bisa masuk spot. Apa? Supaya sustainability-nya jalan, komunikasinya jalan, bisnisnya juga jalan. Jadi ini yang kita lakukan ini harus berjalan dan pakai target, bukan selesai 2023 kita bisa pulang. Untuk itu dinas khususnya Bapeda kita berharap porsi untuk pengentasan kemiskinan harus proporsional. Nilainya berapa dari persentase APBD? Kalau pendidikan 20%, kesehatan berapa persen, maka kemiskinan yang menjadi prioritas ini extraordinary harus terjadi. Ada kemudian mana gitu loh. Untuk programnya apa? Model intervensi apakah dia sendiri berbasis sektor? Ya nggak bisa. Maka dibuatlah SK 1 OPD, 1 desa miskin. Saya berharap ini kita serius, ya, pelajari baik-baik. Bapak Ibu semua ambil angka data BPS, periksa kembali dokumen perencanaan kalian. Lihat itu prioritas, itu mandatorinya wajib dilakukan, bukan sunat tapi wajib. Karena itu bagian prioritas. Belajar, lihat garis kemiskinan, kemudian uangnya berapa kalau nggak kuat. Bagaimana model kerja yang baru? Model kerja yang baru itu public-private partnership. Bagaimana kita mendorong program kita ke sektor lain supaya bisa nangkep program kita, itulah yang harus dikerjakan. Kalau kita hanya berkompok di APBD aja, maka nggak pernah bisa cukup. Maka polarisasi pikiran kita harus kita mindset berubah. Karena sekali lah sebelah kanan otaknya kepala dinas, sebelah kiri otaknya CEO lah, supaya dirinya bisa mengukur, gitu loh. Dan tidak ada kerja itu sendiri. Ya, kita berharap seluruh kerja-kerja kita ini kita coba maksimalkan, berbuatlah yang baik. Serahkan diri sama Allah sama Tuhan yang Maha Kuasa. Kita berharap apa yang kita usahakan ini dengan niat yang baik bisa berubah ke depan. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan. Agenda kita minggu depan rancang lagi OPD yang belum. Sudah itu kita akan tutup dengan kabupaten, khususnya di 4 desa yang sangat tertinggal. Itu ada di kabupaten mana? Apa mau intervensi kita lagi? Ya, pendekatan dari program, tapi fokusnya adalah pendekatan people, orang yang kita targetkan. Berapa yang kita target? Paling tidak harus di atas yang kita sudah dapat pada bulan Maret yang kemarin. Saya kira itu dari saya.